Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa bermuajahah untuk thalabul ain, ngaji bersama dalam tema yang tertentu khusus, yaitu perihal tentang makhluk-makhluk yang gaib yang kita telah tuntaskan bab jin yang masuk golongan makhluk gaib, yang beberapa kali kita juga masuk ke makhluk gaib yang lebih gaib, yaitu malaikat. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan seksama keikhlasan yang telah terpatri pada benak kita, berangkat dari rumah, di tempat, juga ketika kita kembali, mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang diberkahi Allah, setelah kita faham dan mengerti tentang materi atau bahan penciptaan malaikat sebagaimana yang telah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khaliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khaliqa al-jan min mariji min nar. Dan jin itu diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam bimausifalahu. Dan Adam nanti beserta keturunannya itu diciptakan sesuai ya apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu yang telah disyariatkan oleh Allah, baik terletak tercantum penjelasan ini dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, ketika kita membahas tentang ya, yang spesifik yaitu malaikat, maka kajian kami kali ini bagaimana sih sifat-sifat fisiknya malaikat. Kalau fisiknya jin sudah kita pahami, apalagi fisik kita. Ya, ada yang sehat, kemudian ada yang kurang sehat. Jin ada yang kita nggak tahu jin itu sakit apa enggak, pernah sakit atau tidak. Tapi yang telah kita pahami jin itu juga meninggal. Nah sekarang bagaimana ketika kita membahas masalah malaikat ini, ternyata sangat berbeda dengan kehidupan makhluk gaib yaitu jin, apalagi kita, di mana malaikat itu tercipta dari cahaya, itu fisiknya itu berbeda, sangat tidak sinkron, sangat tidak seimbang dengan fisik kita atau fisik makhluk gaib yaitu jin itu. Nah, malaikat itu pertama fisiknya ya kuat, kekar, ya, punya kekuatan yang lebih dibanding makhluk-makhluk yang lain. Dan malaikat itu memiliki tubuh yang sangat besar dan kekuatannya pun juga sangat luar biasa. Manusia sekuat apapun yang punya fisik seperti Adi Ray itu ya,
itu kan kekuatannya luar biasa, tapi tidak ada secuilnya, tidak sebanding sama sekali dengan kekuatan malaikat. Jin pun juga demikian. Orang yang kesurupan, yang ngamuk gitu, kerak dipegang sekian orang tidak mampu, itu paling 4 orang 5 orang sudah tidak berkutik. Tapi malaikat lebih dari itu. Yang bagaimana nanti ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis menjelaskan tentang fisik, sifat-sifat malaikat itu. Artinya sifat-sifat fisiknya malaikat itu. Yang pertama tadi yaitu fisik mereka besar, kuat, dan punya kekuatan yang luar biasa. Dan kita bisa perhatikan surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim yang mungkin sering dibaca oleh imam itu ayat ke-6, suratnya ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ini kita diminta untuk menjaga diri kita dari apa? Dari mara bahaya yang berefek keburukan yang kelak nanti jurang neraka. Diri kita dan juga keluarga kita. Waquduhan nas wal hijarah. Bahannya, ya, bahan api neraka itu. Maksudnya kita semua disuruh untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari api neraka. Bahannya itu manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun. Nah, di atas neraka maksudnya itu adalah penjaga. Penjaga neraka itu ada sekian banyak malaikat ghiladun syidad yang kasar dan kuat. Malaikat penjaga neraka itu kasar, tidak pernah belas kasihan dan tidak bisa kita rayu. Malaikat tolong, siksaanmu yang Allah perintahkan kepadamu ini sangat menyakitkanku, tolong ringankan, bantu aku. Tidak ada malaikat, oh ya santai, saya ringankan kamu, saya bantu kamu. Tidak ada pun seperti itu. Kasar semua, beringas, karena tujuannya adalah untuk menyiksa. Kalau malaikatnya yang bagian jaga surga, halus-halus. Kalau kita sedikit sinkronkan di dunia, Al-Gojo itu ada nggak yang halus? Yang bagian penggal leher di Saudi Arabia itu, mereka punya hati yang kekar, hati yang kuat, dan hati yang tega untuk langsung memenggal leher para orang yang kena hukuman itu. Tidak ada di tengah jalan, kasihan, lemes tangannya, kemudian tidak sampai, tidak ada. Malaikat di neraka jahanam itu tidak ada istilah kasihan ini. Tuh. Kasar dan keras, la ya'sunallaha ma'amarahum, yang mereka itu tidak pernah durhaka kepada Allah dan juga tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka mematuhi apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Ini malaikat kereng-kereng, malaikat penjaga neraka, ganas, kasar. Dan malaikat penjaga neraka itu keluar masuk neraka jahanam, api neraka itu tak sanggup untuk makannya. Kira-kira kita bisa bayangkan setebal apa kulitnya. Api neraka itu tak sanggup untuk memakan kulitnya malaikat. Ya kulit kita. Nyonyok rokok ya apa? Ayo. Kenyonyok rokok tak nyang kan dia. Kena obat nyamuk langsung panasnya luar biasa. Itu malaikat kalau sudah masuk ke neraka, nyari para pembrutal ini dulu, peminum, pemabuk,
pezina dihajar di dalam neraka jahanam oleh malaikat yang kasar-kasar, dan malaikat tidak ada. Ya, istilah, waduh saya tidak tahan ya Rob, aku kau perintahkan untuk menjaga dan masuk ke neraka ini, gimana kulit saya nanti? Itu semuanya tunduk, api neraka tidak sanggup untuk makannya, karena diberikan kekuatan oleh Allah dengan kulit yang tebal, yang beringas, yang kasar. Ini malaikat punya kekuatan yang sangat luar biasa. Dan di surat An-Najm, surat An-Najm ayat 5 dan 6, Allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa, dia mengajarkannya, ya, mengajarkannya, artinya malaikat itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Dan sifat fisik malaikat itu laki-laki syadidul quwa, mempunyai kekuatan, mempunyai kekuatan. Dzu mirratin fastawa, ini malaikat itu punya kekuatan, tapi kelebihannya dzu mirrah, punya kecerdasan, punya kecerdasan yang luar biasa, dan punya keteguhan dalam hal segala apapun. Fastawa ini, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Jadi malaikat yang mengajari kepada Nabi Muhammad itu kuat, yaitu Jibril itu. Lantas Jibril itu pernah 2 kali menampakkan dirinya di hadapan Nabi Muhammad itu dengan wujud yang asli. Wujud yang asli. Nanti kita akan sebutkan. Wujud yang asli bukan seperti manusia. Ya, kalau dalam beberapa riwayat, memang beberapa kali mewujudkan seperti manusia, tapi wujud aslinya bukan seperti itu. Jadi yang penting pertama ini, bahwa malaikat itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan dulu bagaimana kekuatannya sampai masuk ke dalam neraka itu, neraka tak mampu untuk membakarnya. Kemudian di dalam satu hadis, ya, satu hadis dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah, wahai Rasul, adakah sesuatu yang lebih dahsyat, sesuatu yang lebih berat bagimu dari perang Uhud itu? Perang Uhud kan di hadapan Aisyah, yang pengetahuan Aisyah, perang Uhud itu sangat luar biasa. Rasulullah itu mengeluarkan kekuatan daya fisiknya itu betul-betul berat gitu. Tapi adakah sesuatu yang berat lebih dari perang Uhud itu? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, di mana hari itu memang betul berat bagiku ketika perang Uhud. Tapi ada satu hari yang paling berat, yaitu ketika saya berada di Al-Aqabah. Ya, di Al-Aqabah, di mana aku mengajak seorang yang bernama Ibnu Abdul Jalil dan Ibnu Abdul Jalil bin Abdul Khalal untuk saya ajak menerima dakwaku, untuk saya ajari bagaimana Islam itu. Ternyata mereka tidak menerima dan mereka menyimpang, berpaling dariku. Itu bagi diriku sangat berat. Maka bagaimanapun, karena beliau tidak menerima ajakanku, maka aku melangkah. Aku melangkah sampai di satu tempat yang namanya Al-Qurnus Sa'alib. Al-Qurnus Sa'alib. Di situ aku aku angkat kepalaku. Ku angkat kepalaku, ternyata saya ini berada di bawah awan. Berada di bawah awan, kemudian ditawari oleh malaikat. Ditawari oleh malaikat, "Hei Muhammad, siapkah engkau? Ataukah engkau mau aku akan timpahkan al-aksyabain,
Al-Akhshabain itu dua gunung. Dua gunung. Kita bisa bayangkan, dua gunung akan ditimpahkan oleh malaikat. Kira-kira besarnya malaikat seberapa? Gunung itu ya, cekel ini tumpahkan. Dua gunung itu mau ditimpahkan kepada orang-orang kafir yang melemparimu, yang memusuhi, yang tidak menerima dakwah. Al-Akhshabain, dua gunung. Ternyata Rasul bilang apa? Wahai malaikat, jangan. Malah dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikan anak cucu cicit keturunan mereka itu orang-orang yang mengabdi kepadamu dan mereka tidak mempersekutukan denganmu sedikit pun. Nah, ini doa Rasulullah kepada umatnya, umat dakwah yang mereka dakwai walaupun mereka saat itu belum menerima. Ini kesimpulannya hadis itu apa? Rasul sangat santun. Rasul belas kasihan terhadap umatnya. Di mana dalam surat Taubah yang sudah sering kita dengar itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Ini telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa penderitaan yang kamu alami. Ini Rasul tahu berat terasa penderitaanmu yang kau alami. Dia Rasulullah menginginkan sebuah keselamatan dan keimanan itu melekat pada dirimu, wahai umatku. Di mana sifat Rasulullah, bil mu'minina raufur rahim. Nah, Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman itu rauf, lembut, rahim, dan kasih sayangnya itu luar biasa. Ya, yang saya maksud kita tampilkan hadis ini, yaitu malaikat sebesar apakah sampai siap untuk mengangkat dua gunung ditumpahkan kepada orang-orang kafir itu. Kita nggak bisa mengukurkan ya. Yang jelas kalau menumpahkan gunung berarti yang menumpahkan lebih besar. Nah, ini contoh punya kekuatan yang luar biasa. Dan satu hadis lagi diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Nasruddin Albani dari Jabir bin Abdullah, Rasul mengatakan, "Udzinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah." Saya telah diizini oleh Allah untuk menceritakan tentang satu malaikat saja dari sekian banyak malaikat-malaikat Allah. Malaikat apa yang mau diceritakan tadi oleh Rasulullah? Belum diizini oleh Allah untuk menceritakannya. Min hamalatil arsh, yaitu malaikat pemikul arsh. Inna ma baina sahmatin udhunihi, sesungguhnya sesuatu yang antara daging telinga, ya daging telinga dengan pundaknya. Ini sesuatu yang sulit kita terka untuk teks, makna teksnya. Antara daging dan pundak, ini maksudnya ma baina sahmati udhunihi ila atifihi, antara daging telinga dengan pundaknya itu masiratu sab'i mi'ati amin, jaraknya dari besar malaikat itu yaitu 700 tahun perjalanan. Itu besarnya, coba kita nggak bisa bayangkan. 700 perjalanan, 700 tahun perjalanan, itu satu malaikat selaku pemikul arsy. Besarnya ketika orang mengadakan perjalanan 700 tahun perjalanan, itu baru ketemu mentok ujung dan dasarnya besarnya satu malaikat. Bisa nggak kita bayangkan? Masya Allah. Itu baru satu. Padahal pemikul ars itu adalah wal malaku wala arja'iha, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Ini surah Al-Haqqah ayat 17. Wa yakhmilu arsy wa yakhmilu arsy rabbika, dan malaikat pemikul ars Rabb kita itu adalah fauqahum
yaumaidin zamaniyah, yang dipikul di atas kepala mereka itu sebanyak 8 malaikat pemikul arsy. Itu besarnya, jaraknya butuh sejauh 700 tahun perjalanan. Itu satu malaikat, padahal pemikul arsy jumlahnya berapa? 8 malaikat pemikul arsy. Itu satu dari bagian sifat-sifat fisik malaikat yang mereka punya kekuatan yang luar biasa dan tidak sebanding, kami katakan tadi, tidak sebanding dengan makhluk yang lain. Walaupun jin punya kekuatan, ya orang-orang yang biasa kebal bacok, ya kemudian ditindes mobil, kemudian bawa batu besar, lalu apa itu yang ditunjukkan di YouTube itu, rambutnya ditarik kemudian dipakai pedang. Itu kan jin sudah menyelinap di situ, tapi kekuatannya kecil, itu tidak sebanding. Ini para malaikat itu kekuatan yang luar biasa. Baru kita terbuka itu, segitu besarnya kekuatan para malaikat itu. Ini fisiknya. Yang kedua, para malaikat itu dilengkapi oleh Allah, memiliki sayap. Dalam surat Fatir ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilul malaika rusulan, dan Allah menjadikan malaikat itu sebagai utusan. Jadi utusan-utusan, menjadikan para malaikat itu sebagai utusan-utusannya. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap. Berapa sayapnya? Masna, ada yang punya sayap 2. Wasulasa, ada yang punya sayap 3. Waruba, ada yang 4. Yazidu fil khalqi, dia Allah menambahi terhadap sesuatu yang diciptakannya itu mayasya, sesuai dengan kehendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini sayap malaikat, ada yang 1, 2, 3, ada yang 4. Bukan satu tadi, 2, 3, 4. Tetapi di hadis, ini tadi ayat, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ra'a Muhammadun Jibril lahu sittu mi'ati janakhin. Yang tadi disinggung bahwa Rasulullah itu pernah ditunjukkan fisiknya Jibril dalam bentuk yang asli 2 kali. Ternyata Rasul melihat Jibril itu memiliki sayap 600 sayap. 600. Ya apa 600 ini? Tumpukan. Qad saddal ufuk, yang sungguh menutupi ufuk. Kalau sayapnya itu dibuka lebar, ufuk barat, ufuk timur nutup. Itu sayapnya Jibril, 600 sayap. Ketika dibuka, gemerlapan mutiara-mutiara yang Masya Allah, begitu indahnya bintang-bintang yang turun dari sayapnya Jibril tadi, gemerlapan itu, cemlorot itu dalam hadis yang sahih bahwa Jibril punya 600 sayap ketika menampakkan wujud aslinya, dan ketika dibuka menutupi ufuk barat dan ufuk timur, kemudian dalam sayap itu mengeluarkan mutiara-mutiara yang sangat cemerlang, yang sangat indah itu, sehingga malaikat itu bisa terbang. Malaikat bisa terbang. Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis yang lain bahwa para malaikat itu keliling
untuk menaati perintah Allah, dan kelilingnya itu mencari majelis ilmu. Gini puntih wonten pengajian. Gini puntih wonten pengajian. Ya, kalau secara tekstual gak ada informasi, malaikat itu selalu keliling melihat masjid ini, masjid ini. Apalagi sekarang lebih cepat. Ya, informasi flyer sudah menyebar. Loh, flyer itu sudah diketahui oleh malaikat. Nanti malam Minggu, malam Ahad di Masjid Al-Mahdi pada maghrib. Info sudah jelas. Langsung turun dari atas. Ya, dari atas, kemudian mengetahui. Ketika para malaikat sudah tahu, mengajak saudara-saudaranya mencari itu. Mengajak saudara-saudara mencari itu untuk ikut menyaksikan. Ternyata lebih dari itu, membentangkan sayapnya untuk mengayomi orang-orang yang thalabul ilm. Jadi atas kita itu ada para malaikat yang mengepangkan sayapnya, mengayomi terhadap siapapun jamaah yang ikut ngaji. Ya, ikut ya ngaji bareng, tapi ngaji ini ngaji as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah. Lah nek arisan apa maneh rasan-rasan ngelumpuk gawe acara sing gak genah, beda maneh. Setan sing mengelilingi nanti. Oh, para pemabuk kumpul, ya, para pembuat maksiat kumpul, berunding untuk bagaimana fitnah kita sebar. Itu malah setan mengelilingi mereka. Tapi kalau majelis taklim yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah dan ad-din ini bukan penyesatan dan bukan penyimpangan, maka malaikat Allah itu yang akan turun dan mengempangkan sayapnya menaungi kita. Ini Bapak Ibu. Jadi para malaikat itu punya sayap dan fungsinya tadi diantaranya menaungi majelis taklim. Majelis taklim apapun, ya, ngaji kitab, ngaji pengajian tematik, ngaji apapun. Nah, sehingga orang yang mencari ilmu, ayo letakkan hati kita itu betul-betul ikhlas. Kalau sudah ikhlas, walaupun ngaji di sini langsung tolak sendepelan, ya, belum mau nyinggung ya. Mari ngono rene kait oleh 5 menit gelek ngantuk, tidak masalah dari malaikat. Tidak masalah, sing penting atine ikhlas, patus ini. Ya, dan tidak dilaporkan. Gusti, ini yang pojo itu ngantuk anak bendino ngaji ngitung, tapi ngantuk tengklak ini. Ya apa nilai ini? Boten dibahas niku. Yang dibahas sekian banyak jamaah dinaungi oleh malaikat lapor. Ya Rob, ini hamba-hamba yang selalu patuh dan taat, hidupnya dimanfaatkan. Habis maghrib 1 jam ke depan, mereka manfaatkan waktunya untuk di tempat satu majelis yang barokah. Nah, ini malaikat punya sayap. Yang ketiga, malaikat itu tidak butuh makan dan minum. Loh, malaikat itu tidak membutuhkan makan dan minum. Tapi kalau manusia, ya, ngelak ngombe. Tapi ini betul kalau contoh akan, kalau sudah ngelak lah. Tidak butuh. Sehingga apa? Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanid. Sungguh telah datang utusan-utusan kami. Rusuluna itu utusan-utusan, jadi maksudnya adalah malaikat.
telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Maunya Ibrahim itu diberikan kabar yang menyenangkan, kabar yang membahagiakan. Qalu salama, para malaikat itu mengucapkan salama, artinya selamat, selamat engkau wahai Ibrahim. Qala salam, Ibrahim pun juga mengatakan selamat juga. Fama labisa anja'ah bi ijlin khanid, maka tidak lama kemudian Ibrahim itu menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ini Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Kira-kira econ apa orang? Dagingnya anak sapi, berarti sih pedet. Sing nom-nom itu disuguhno Ibrahim marang malaikat itu. Tapi Ibrahim tidak tahu sebetulnya dia itu malaikat. Ternyata sudah disiapkan seperti itu, mejah yang masya Allah, panggangan apa itu? Daging anak sapi tadi. Kalau di Arab itu kan ya bukan seperti di Indonesia kan rawon dirising ya, cilik-cilik. Di sana itu onta itu satu meja sudah 15 orang. Ya, kambing anak kecil itu cukup berapa orang? 3 orang. Sepuasnya. Nah, kita bisa membayangkan orang-orang Arab seperti itu, meja tumpukan itu ya, lebar langsung. Kalau ngiler lagi. Lah ini disediakan Ibrahim kepada tamunya, dimuliakan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata apa? Ya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahu. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka, jadi para malaikat itu tidak nyentuh sama sekali daging yang rasanya masya Allah, tidak disentuh sama sekali. Dimulai Ibrahim memandang aneh, ya, la tasilu ilaihi nakirun. Ibrahim memandang aneh. Lah ya kok aneh, tak sediakan makanan yang paling enak dijemput enggak. Kira-kira kita bertamu disuguhi panggang ayam ya napa ngiler-ngiler ae. Iki ya apa mosok kesuwen ngomong ae. Kapan nyata? Lah ini Ibrahim itu aneh, melihat kondisi yang aneh. Lah iya koyok ngene gak disentuh belas. Tidak dijamah sama sekali. Wa aujasa minhum khifah, sehingga dengan itu perbuatan mereka itu Ibrahim merasa takut. Waduh, khawatir Ibrahim. Takut. Ini bukan manusia, bukan orang. Dan Ibrahim tidak mengerti. Ternyata qalu, tahu kondisi Ibrahim merasa takut. Qalu, para malaikat mengatakan la takhaf. Ibrahim, jangan kau takut. Jangan takut, jangan khawatir. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami ini adalah para utusan Allah, diutus untuk kaum Lut. Ini. Jadi Ibrahim baru tahu. Jadi disediakan makanan apapun, tidak dijamah, tidak disentuh, tidak dimakan. Nah, sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat itu tidak punya rongga dalamnya, tidak punya penampungan untuk menampung makanan. Namun ini tidak dijelaskan. Tapi yang jelas kita ditunjukkan fisik malaikat yang begitu besar tadi, tidak membutuhkan minuman, tidak membutuhkan makanan dan sesuatu kekuatan dari bahan yang masuk itu tidak. Tapi Allah sendiri yang mendesain langsung dengan kekuatannya tanpa ada makanan yang masuk atau minuman yang masuk. Ini langsung diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu tak pernah lemah, tak pernah sakit, tak pernah malas, semangat dalam mengerjakan tugas yang telah Allah perintahkan kepada mereka.
Ini kalau yang namanya butuh makanan seperti kita, nek kira-kira petang jam habis tadi pagi makan, kemudian kira-kira jam 11 masih kuat apa loyo? Loyo kan, wis luwe meneh. Karena butuh makan lagi, terus semangat lagi. Kemudian loyo lagi, makan lagi. Ini kekuatan fisik kita, butuh asupan makanan, minuman, dan juga sesuatu yang bisa ya, memberikan gizi terhadap tubuh kita. Malaikat tidak seperti itu. Tidak butuh suapan yang masuk ke dalam fisiknya. Sudah Allah desain kekuatannya langsung dari Allah. Tidak pernah lemah, tidak pernah loyo, giat dalam melaksanakan tugas, dan tidak pernah kendor. Semangat terus dalam menjalankannya. Nah, ini yang ketiga. Jadi malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, malaikat itu juga berbicara. Surah Al-Baqarah 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbul Alamin berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan kerusakan, orang yang menjadikan kerusakan di muka bumi ini dan pertumpahan darah, wa nahnu nusabbiku bihamdika, sedangkan kami ini adalah makhluk yang senantiasa bertasbih memujimu, wa nuqaddisulak, dan mensucikanmu. Inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku lebih mengerti sesuatu yang tidak kalian mengerti. Maksudnya kami petik ayat ini bahwa malaikat itu juga ngobrol, malaikat itu juga bicara. Ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama kali surat Al-Alaq di Qahirah, itu pun Iqra ya Muhammad, mana biqari, kata Rasulullah, bacalah, mana biqari, Iqra. Ini kan bicara gitu. Nah, ini malaikat bisa ngobrol, bisa ngomong. Dan banyak hadis yang tadi ketika hadir ke majelis taklim, mereka mengatakan halummi, wahai para malaikat, kesini kalian. Aku atau kami sudah menemukan jamaah yang ngaji, yang berada di majelis taklim untuk thalabul ilm. Nah, ini artinya sesama malaikat juga ngobrol, dengan Allah pun juga bicara, dengan makhluk seperti kita Nabi Muhammad. Ya, kalau kita sih tidak pernah. Ya, seperti Nabi Muhammad pun juga diajak bicara. Ini banyak, seperti hadis urutan pertama di Sahih Bukhari, urutan pertama di kitab Arba'in. Hadis yang terkenal yang panjang itu dengan hadis Jibril. Jibril kan menyampaikan wahyunya yang berupa hadis, wahai Rasul, tanya masalah mal Islam, mal iman, mal ihsan, mata sa'ah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada malaikat kepada Nabi Muhammad, dan itu terjawab, dan itu tersampai ketika para malaikat itu menjelma wujud seperti laki-laki. Nah, ini sifat dan fisik malaikat, bisa berbicara. Ya, kemudian yang terakhir, yang kelima, malaikat itu tidak menikah dan juga tidak punya keturunan. Allah menciptakan malaikat yang dulu sudah kita bahas. Malaikat tercipta dari cahaya. Nah, kemudian kalau toh itu memang sesuai, ketika Allah menciptakan cahaya itu dari hari Rabu,
maka malaikat tercipta di hari Rabu. Tapi tidak ada dalil yang spesifik untuk Allah menciptakan malaikat di hari Rabu. Tapi yang jelas malaikat tercipta dari cahaya. Dan Allah tidak memaparkan, sekaligus Rasulnya tidak pernah menyampaikan tentang penciptaan malaikat itu sepertikah Adam? Tidak. Ternyata Allah bentuk secara langsung dan tidak ada berita juga. Ada malaikat yang kecil kemudian besar. Enggak. Tapi langsung Allah wujudkan dengan fisik yang kuat tadi. Ya, tidak beranak dan juga tidak menikah antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Dan juga malaikat itu tidak ada penjelasan laki-laki ataupun perempuan. Tidak Allah sebut seperti itu. Tapi memang ketika menjelma menyampaikan ke Rasul, malaikat Jibril menjelmanya adalah wujud seorang laki-laki seperti Dhi al-Khalbi. Itu dan ya tidak beranak dan tidak nikah ini dijelaskan oleh Allah dalam surah As-Saffat 149 sampai 154 itu. Ya, Allah paparkan dengan secara gamblang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dari 5 ini kita akan paham. Jadi penciptaan malaikat itu tidak seperti makhluk yang jin itu, tidak sama. Apalagi kita tidak sama dengan kita. Langsung Allah bentuk wujudnya secara langsung dan jumlahnya sudah tidak terhitung. Cuma pernah disebutkan, tapi kita sudah tidak bisa mengkalkulasi lagi. Bayangkan ketika Rasul berada di Sidratul Muntaha, itu bertasbih, bersujud, zikir, beribadah di hadapan Allah. 70.000 malaikat yang masuk, kemudian 70.000 malaikat yang keluar. Itu setiap hari. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk, 70.000 malaikat yang keluar. Itu sudah sejak 1400 tahun yang lalu. Kita sudah tidak bisa memikirkan untuk itu. Tapi kita menaruh hati sebuah keimanan kita akan adanya Allah menciptakan malaikat yang mengurusi tentang kehidupan hamba Allah, manusia, kemudian kehidupan yang lain. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah itu sebagai utusan. Ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada yang memikul arsy, ada yang sekian banyak puluhan ribu dan puluhan juta yang bertasbih tiap hari. Ada bertugas bagaimana membagi rezeki, menurunkan hujan, dan tugas-tugas yang lain. Karena ada tugas yang syar'i, yang mahdhah, itu beribadah. Kemudian yang ghairu mahdhah itu melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi semuanya itu diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah. Mereka semua taat kepada Allah. Ya, keliling untuk mencari majelis taklim tadi. Nah, itu tugas-tugas malaikat. Kemudian ada yang di pundak kita itu mencatat amalan buruk dan amalan baik terhadap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, kita membahas malaikat ini wajib bagi kita semakin yakin, semakin kuat iman kita akan adanya makhluk yang selalu memantau kita di samping zat Allah yang Maha Kuasa. Tapi Allah memerintah, menyuruh, mengutus utusan-utusannya sekian banyak untuk memperhatikan dan yaitu untuk nyateti kemudian tugas-tugas yang lain yang nanti akan ditunjukkan oleh Allah melalui saksinya para malaikat itu untuk amal-amal ibadah yang kita lakukan, sehingga nanti di akhirat ada buku catatan rapot. Rapot itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah, bukunya itu sejauh mata memandang. Masya Allah, sudah tersaksikan di mata kita nanti.
Ini kelakuan kami dulu. Nah, kiranya itu Bapak Ibu ya, untuk kajian kali ini yang temanya sifat-sifat fisik malaikat yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Nah, tentu ya, mudah-mudahan bisa menggugah jiwa kita, meningkatkan iman kita, dan kita bisa, Masya Allah, kekuasaan Allah yang sangat luar biasa dan tidak terbatas itu ternyata menciptakan makhluknya yang jauh berbeda dengan makhluk-makhluk yang berhadapan dengan kita. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.